Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan surat Al-A'raf ayat 121. Sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Musa bertanding sihir dengan bertemu dengan para tukang sihir untuk saling menunjukkan. Kalau Nabi Musa menunjukkan mukjizat, kalau tukang sihir menunjukkan ilmu sihirnya. Singkat cerita, para tukang sihir kalah, semua hasil sihirnya dimakan oleh ular mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Akhirnya para tukang sihir sama sujud kepada Nabi Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, berkata mereka para tukang sihir, amanna, iman kami, bi rabbil alamin, dengan Tuhan seluruh alam. Rupane Rabbi Musa, Tuhannya Nabi Musa, wa Harun, dan Tuhannya Harun. Tukang sihir langsung menyatakan iman. Kami sekarang menyatakan iman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Karena tukang sihir ngerti bahwa ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Karena kalau itu sihir, mereka nggak akan terpengaruh. Nah, mereka nggak akan terpengaruh. Tapi yang dilihat itu betul-betul ular betul. Nah, kalau sihir itu hanya pandangan mata saja, hakikinya adalah tetap tongkat. Nah, tapi berhubung ini mukjizat, betul-betul berubah. Tongkat berubah jadi ular betul. Nah, dari mukjizat itu, para tukang sihir yang jumlahnya 72 menyatakan iman semua. Begitu mereka menyatakan iman, qala, maka berkata sapa Fir'aun, amantum, adakah iman kalian, para tukang sihir, bihi, pada Musa, qabla an adzana, sebelum memberi izin aku lakum pada kalian. Oleh Fir'aun ditegur, apakah kamu menyatakan iman kepada Musa sebelum aku beri izin? Kok lancang benar kalian ini? Belum sudah menyatakan iman pada Musa. Inna hadza, sesungguhnya ini kelakuan, lamakrun, niscaya upadaya, makartumuhu, yang berupadaya kalian, berbuat makar kalian, hu, pada upadaya, fil madinati, di kota Mesir. Litukhriju, agar mengeluarkan kalian atau mengusir kalian, minha, dari kota Mesir, ahla, pada penghuni kota atau penduduk kota. Fasaufa ta'lamun, maka akan tahu kalian. Nah, berarti ini semua adalah upadaya yang sengaja kalian bikin, sengaja kalian buat di kota Mesir ini, dengan tujuan untuk mengusir penduduk kota Mesir ini. Ini semua adalah sandiwara ini berarti. Nah, buktinya jelas. Kamu 72 orang kok begitu mudahnya tunduk pada Musa. Ini berarti sandiwara ini. Ini berarti upadaya yang kalian kerjakan untuk mengusir penduduk kota Mesir ini. Ya, untuk mengusir penduduk Mesir ini dari kota Mesir ini. Awas, fasaufa ta'lamun. Kamu akan tahu akibatnya. La uqati'anna, niscaya akan memotong sungguh aku, aidiakum, pada tangan kalian, tukang sihir, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian,
min khilafin dari berselisih. Artinya silang. Kalau tangan kanan yang dipotong, kakinya kiri. Kalau tangan kiri yang dipotong, maka tangan kiri yang dipotong, maka kakinya kanan. Tsumala usallibanakum, kemudian niscaya akan menyalib sungguh aku kum pada kalian, ajmain, kesemuanya. Awas, kamu akan tahu akibatmu. Tangan dan kaki kamu akan aku putus, akan aku potong dengan cara silang. Nah, tangan kanan yang dipotong, kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki yang kiri yang dipotong. Kalau tangan yang kiri yang dipotong, maka kaki kanan ikut dipotong. Tsumala usallibanakum ajmain. Kemudian kamu akan aku salib semua. Nah, disalib, orang Jawa bilang dipenteng sampai mati, dibiarkan sampai mati. Awas, kamu akan tahu akibatmu. Jauh-jauh kamu saya datangkan ke sini, ternyata kamu hanya bersandiwara saja. Qalu, maka berkata mereka tukang sihir, inna, sesungguhnya kami, ila robbina, pada Tuhan kami, iku mungqalibun, orang-orang yang kembali. Ternyata jawaban tukang sihir luar biasa. Inna ila robbina mungqalibun. Kami mau dipotong, mau dibunuh, silahkan. Enggak masalah. Karena apa? Toh kami semua kembali ke hadapan Allah semua. Mati sekarang, mati besok, sama saja. Kami semua akan kembali ke hadapan Allah. Nah, jadi tidak gentar menghadapi. Padahal ini penginsap baru. Nah, penginsap baru, tapi langsung faham. Luar biasa. Nah, langsung faham. Belum pernah ikut asrama lagi. Ya, tapi langsung faham. Wa matangkimu, dan tidak menyiksa kamu Fir'aun, mina pada kami, illa kecuali an amanna, bahwasanya telah iman kami, bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Lama ja'atna, ketika telah datang apa ayat, na pada kami. Nah, engkau menyiksa pada kami itu karena kami iman. Karena kami iman terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang pada kami. Itu. Nah, jadi kamu menyiksa kami ini, mau memotong tangan, memotong kaki, mau nyalip, itu gara-gara kami iman dengan ayat-ayat Allah. Nah, umpama saya tidak mau mengikuti Musa, pasti kamu gak akan menyiksa kami, kan begitu. Nah, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrig, semoga menuangkan engkau, alaina, atas kami, sobron, pada kesabaran, wa tawaffana, dan mematikanlah engkau na pada kami, muslimin, dalam keadaan orang yang Islam semua. Nah, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kami kesabaran ya Allah. Tuangkanlah kesabaran kepada kami ya Allah dalam menghadapi cobaan ini. Dan matikanlah kami dalam keadaan orang-orang yang Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita sudah menyatakan iman kepada Allah, maka Allah akan memberi cobaan, memberi ujian, untuk mengetes, menguji sampai di mana keimanan kita. Nah, Fir'aun oleh Allah dijadikan orang yang merintangi, menyiksa pada orang-orang
tukang yang asalnya jadi tukang sihir. Itu termasuk untuk menguji bagaimana keimanan mereka. Ternyata tukang sihir itu kuat imannya. Nah, akhirnya betul. Ternyata Fir'aun tidak hanya gertak sambal. Para tukang sihir itu akhirnya dipotong kaki dan tangannya, kemudian disalib sampai mati. Nah, ini para tukang sihir itu pagi jadi tukang sihir, tapi sorenya sudah menjadi syuhada. Orang-orang yang mati syahid karena mempertahankan keimanan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini luar biasa. Ini yang harus kita teladani. Ini yang harus menjadi nasihat bagi kita supaya kita ini tetap dalam hidayah Allah. Itu. Umpama kita ini setelah mendapat hidayah dari Allah diberi cobaan, sudah semestinya. Memang itulah orang iman. Diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah. Tujuannya Allah ingin mengetahui sampai di mana keimanan kita, sampai di mana kesungguhan kita kepada dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, jangan sampai dengan ujian terus kita putus asa, nggak sabar, terus akhirnya nggak mau ibadah lagi, nggak mau iman lagi, nggak mau netepi Quran hadis lagi. Ya sudah. Kalau sudah demikian berarti kita itu nggak sabar, kita tidak teruji keimanan kita, akhirnya terpengaruh, ya sudah, nggak jadi masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala, dan berkata sopal malak, beberapa pembesar, min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Atazaru, adakah membiarkan engkau, Fir'aun, Musa pada Musa wa qaumahu, dan kaumnya Musa, liyufsidu, agar berbuat kerusakan mereka fil ardi, di dalam bumi, wa yadharaka, dan membiarkan siapa Musa kepada engkau Fir'aun, wa alihataka, dan pada Tuhan-Tuhanmu. Nah. Terus para pembesar kerajaan Mesir berkata kepada Fir'aun, "Hai Fir'aun, baginda yang kami hormati. Wah. Setelah tukang sihir ini sudah habis, masa Musa beserta kaumnya engkau biarkan begitu saja berbuat kerusakan di Mesir ini? Nah, masa mau dibiarkan begitu saja? Wa yadharaka wa alihatak, dan Musa membiarkan engkau dan Tuhan engkau tidak mau mengikuti agama kita. Masa begitu? Nah, apakah sudah selesai urusannya Musa ini? Masa dia biarkan begitu saja? Qala, menjawab siapa Fir'aun, sanuqattilu, akan membunuh kami abna'ahum, pada anak laki-laki mereka, wa nastahi, dan membiarkan hidup kami nisa'ahum, pada anak-anak perempuan mereka. Wa inna, dan sesungguhnya kami Fir'aun, fauqahum, di atas mereka, iku qahirun, orang-orang yang memaksa, artinya berkuasa. Nah, kata Fir'aun, oh tidak, saya tidak akan membiarkan Musa beserta kaumnya begitu saja. Nah, anak laki-laki mereka akan kami bunuh semua, sedangkan anak perempuan kami biarkan hidup. Nah, biar mereka merasakan bagaimana susahnya kehilangan anak laki-lakinya. Nah, udah, nanti akan kami bunuh anak laki-laki mereka. Wa inna fauqahum qahirun, dan kami punya hak memaksa di atas mereka, karena kamilah yang berkuasa. Nah, kami kuasa di atas mereka, kami punya hak untuk memaksa mereka. Nah, itu Fir'aun sampai begitu itu. Nah, saking marahnya terhadap Nabi Musa beserta kaum Bani Israel saat itu, sampai ingin membunuh anak laki-lakinya orang-orang Bani Israel.
Qala berkata sapa Musa Nabi Musa liqaumihi pada kaumnya Nabi Musa. Ista'inu minta tolonglah kalian billahi dengan Allah. Wasbiru dan bersabarlah kalian. Innal ardo sesungguhnya bumi kulillahi bagi Allah. Yurithuha akan mewariskan siapa Allah pada bumi. Man pada orang yasha yang menghendaki siapa Allah. Min ibadi dari hamba-hamba Allah. Wal akibatu sedangkan akibat yang terpuji termasuk kemenangan, surga, pertolongan, iku lil muttaqin untuk orang-orang yang takwa. Nah, kemudian Nabi Musa ketika mendengar bahwa Fir'aun membuat keputusan akan membunuh anak laki-laki mereka, anak laki-lakinya orang-orang Bani Israel, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu orang-orang Bani Israel, hei kaumku, sekarang belum selesai cobaan yang menimpa pada kita. Sekarang Fir'aun punya niat untuk membunuh anak laki-laki kita. Maka sekarang kalian semua minta tolonglah kepada Allah. Doa kepada Allah. Dan sabarlah menghadapi cobaan ini. Mendapatkan ancaman dari Fir'aun ini. Sabar. Innal ardalillah. Bumi ini milik Allah. Jangan khawatir. Yurithuha mayyasha'u min ibadih. Bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Nah, walaupun kita sekarang tertindas, teraniaya, dibuat kalah-kalahan oleh Fir'aun beserta pembesar-pembesar kerajaan, jangan khawatir. Bumi ini milik Allah, akan diwariskan kepada hamba yang dikehendaki. Nah, sekarang bolehlah kita kalah, tapi suatu saat nanti pasti Allah akan memberi kemenangan. Wal akibatul lil muttaqin, akibat yang terpuji, pertolongan, surga, kemenangan itu milik orang-orang yang takwa. Inilah kata-kata motivasi, penyemangat dari Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel. Dan itu tidak hanya sekedar orang Jawa bilang abang-abang lambe, itu tidak. Tapi betul. Betul. Jadi kalau sudah menghadapi gegeran, cobaan yang besar, itu yang bisa diharapkan pertolongan hanya Allah. Maka harus minta tolong kepada Allah. Nah, karena kalau sudah Allah memberi pertolongan, tidak ada yang bisa mencegah. Nah, maka kita semua ketika menghadapi cobaan, apalagi zaman sekarang, virus corona, nah ini minta tolongnya hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menghilangkan atau menolong kita, hanya Allah. Tidak yang lain. Nah, kemudian juga caranya harus sabar. Menghadapi cobaan harus sabar. Nah, jangan putus asa. Jangan sampai ngeresulo, menggerutu, menyalahkan orang lain, jangan. Sabar sudah, semua sudah ada qadarnya. Nah, kemudian harus yakin bahwa bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada hamba yang dikehendaki, yaitu hanya orang-orang yang takwa, karena wal akibatu lil muttaqin, karena kemenangan itu milik orang-orang yang takwa. Kalau kita ingin mendapat pertolongan, maka syaratnya harus takwa. Takwa itu apa? Takwa itu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya takwa. Perintahnya dijalankan sapol kemampuan, larangannya dijauhi sejauh-jauhnya. Nanti oleh Allah akan diberi kemenangan, diberi pertolongan. Meskipun mendapat cobaan yang besar. Kalau berkata mereka orang-orang Bani Israel, Udzina telah disakiti kami min qabli an ta'tiyana, dari sebelum datang engkau Musa pada kami. Datang sebagai rasul. Wa mim ba'di ma ji'tana, dan dari setelahnya
datang engkau pada kami. Mereka kemudian bilang kepada Nabi Musa, "Hei Musa, ketahuilah bahwa semenjak sebelum engkau datang pada kami itu sudah diganggu, sudah disakiti oleh Fir'aun. Dijajah, dihina, dicaci maki, bahkan termasuk dibunuh anak laki-lakinya. Sebanyak 12.000 bayi laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Di samping itu juga dicaci maki, ditindas, diperbudak oleh Fir'aun beserta kaumnya. Sampai setelah engkau datang pada kami ternyata juga tidak berubah. Kami pun juga sama. Disakiti, diperbudak, mau pergi ke Sam nggak boleh dan sebagainya. Sudah ditindas kita ini. Nah, ini orang-orang Bani Israel itu dulu sudah diperlakukan yang tidak wajar, yang tidak benar oleh Fir'aun. Qala berkata siapa Nabi Musa, asa robbukum, asa pasti Rabbukum Tuhan kalian, ayyuhlika bahwasanya akan merusak siapa Allah, aduwakum pada musuh kalian. Wa yastakhlifakum dan akan menjadikan khalifah siapa Allah kum pada kalian, fil ardi di dalam bumi. Fayang zuraka maka akan melihat siapa Allah, kaifa bagaimana, ta'malun beramal kalian. Oleh Nabi Musa dikasih motivasi lagi. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Allah pasti akan merusak musuh kalian. Jangan khawatir. Meskipun Fir'aun itu sekarang berkuasa, meskipun kaya raya, punya pangkat yang tinggi, nah, pasti oleh Allah akan dirusak. Akan disiksa oleh Allah. Dan nantinya Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi ini, di Mesir ini. Kamu nanti yang akan menggantikan mereka. Nah, kamu yang akan menguasai bumi ini. Jangan khawatir. Nah, setelah Allah memberikan pertolongan, fayangzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat setelah kamu dijadikan khalifah pengganti kaum Fir'aun, kamu berkuasa, atau musuh kamu kalah, kamu yang berkuasa, Allah akan melihat bagaimana amalan kamu. Kamu tetap taat apa tidak, kamu syukur apa tidak, kamu ibadah apa tidak, kamu sombong apa tidak, oleh Allah akan dilihat. Nah, setelah diberi kekuasaan, jadi penerusnya kaum ke Fir'aun beserta kaumnya. Oleh Allah akan dilihat bagaimana amalan kamu, tetap taat apa tidak, mau ibadah apa tidak, dan sebagainya. Walaqad akhadna, dan niscaya sungguh telah mengambil kami Allah. Artinya menyiksa aku Allah. Ala Fir'aun pada keluarga Fir'aun, bisinin dengan beberapa tahun paceklik, larang pangan. Larang pangan. Wa naqsin dan kekurangan. Minats samarat dari buah-buahan. La'allahum agar mereka iku yadzakarun mengambil peringatan mereka. Nah, aku Allah telah memberi cobaan kepada keluarga Fir'aun. Telah memberi peringatan kepada Fir'aun beserta kaumnya dengan 7 tahun paceklik, larang pangan. Juga diberi peringatan berupa kekurangan buah-buahan. Tanahnya enggak subur, kadang buahnya itu enggak menghasilkan, pol-polnya menghasilkan sangat amat sedikit sekali. Umpama sekarang itu kita nanam sawah, nanam padi di sawah itu, wah hasilnya dengan biayanya nggak imbang. Nggak imbang, hasilnya sedikit.
hutangnya banyak. Ya udah. Demikian juga Fir'aun diberi kekurangan buah-buahan. Anggur, kurma, kurang. Nah, satu pohon, itu buahnya cuma satu, umpama. Wah, udah. Itu namanya kekurangan sudah. Nah, Allah memberi cobaan, memberi peringatan berupa itu, berupa paceklik 7 tahun, terus kekurangan buah-buahan. Tujuannya agar mereka mengambil peringatan. Oh, saya diingatkan oleh Allah, saya ditegur oleh Allah, mau introspeksi diri, atau koreksi diri sehingga mau iman. Itu mestinya. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap Allah memberikan cobaan itu ada tujuan. Ada tujuan. Tujuannya agar introspeksi diri, mau iman, mau taat kepada Allah dan Nabi Musa. Maunya begitu. Fa idza ja'athum, maka ketika datang pada mereka Fir'aun dan pembesar-pembesar serta rakyatnya, opo al-hasanatu, kebaikan, termasuk panen berlimpah, buah-buahan berlimpah. Qalu, maka berkata mereka, lana, bagi kami, hadhihi, ini hasanah. Fir'aun beserta anak buahnya, rakyatnya, para pembesar-pembesar kerajaannya, ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, panennya melimpah, kemudian buah-buahan, kekayaannya meningkat, mereka mengatakan, lana hadhi, ini semua adalah bagi kami. Kamilah yang berhak untuk memiliki ini, karena kamilah yang mengelola, kamilah yang mengusahakan, kamilah yang bekerja. Jadi mereka lupa bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Lupa bahwa semua itu adalah yang paling hanyalah Allah. Perasaannya itu semua adalah hasil kerja, semata-mata hasil kerja mereka, sehingga mereka menyatakan sayalah yang lebih berhak untuk mendapatkan ini semua. Wa in tusibhum, dan jika menimpa pada mereka opo sayyi'atun, kejelekan, contohnya tidak panen, yang biasanya panen terus nggak panen, yang tadinya buah-buahan melimpah terus nggak melimpah, nggak bisa mendapatkan buah yang diharapkan. Ya toyaru, maka merasa mendapat kejelekan mereka, bi Musa, sebab Nabi Musa, waman, dan orang ma'ahu, beserta Nabi Musa. Nah, sebaliknya, ketika mereka tertimpa kejelekan, termasuk tidak panen, buah-buahan tidak menghasilkan, mereka merasa bahwa kejelekan yang menimpa mereka itu sebab adanya Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya atau kaumnya itu. Nah, ala, ingatlah, innama ta'iruhum, sesungguhnya kejelekan mereka, artinya nasib jelek yang menimpa pada mereka, iku indallah, di sisi Allah. Walakinna aktsarohum, tetapi kebanyakan mereka, iku la ya'lamun, tidak tahu mereka. Nah, Allah menjelaskan bahwa mereka mendapatkan kejelekan itu, entah itu gagal panen, buah-buahan tidak banyak, atau kekurangan buah-buahan, semua itu sudah ada qadar dari Allah. Semua itu sudah ada tulisan di sisi Allah sana. Allah semua yang menghendaki. Tapi mayoritas mereka tidak tahu, sehingga yang disalahkan adalah Nabi Musa. Yang disalahkan adalah pengikutnya Nabi Musa. Padahal itu semua sudah ada qadarnya
dan itu sudah menjadi kehendak dari Allah yang tujuannya di ayat sebelumnya la'allahum yadzakarun ayat 130 itu Allah memberi cobaan itu tujuannya agar mereka bisa mengambil peringatan, bisa mengambil hikmah, introspeksi diri, mestinya begitu. Nah, tapi mereka tidak mau seperti itu, bahkan menyalahkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa makhluk itu hanya tinggal menjalani. Semua harus bisa mengembalikan kepada Allah, harus bisa menggunakan qadar kepada Allah. Ini semua adalah qadar dari Allah. Kalau kita mendapat kejelekan, tinggal istirja, sabar, atau berdoa kepada Allah, kemudian introspeksi diri. Jangan seperti Fir'aun beserta pengikutnya. Wa qalu dan berkata mereka Fir'aun dan anak buahnya, mahma ta'tina, kapan saja datang kamu Musana pada kami, bihi dengan membawa ma, bayane ma, jelasnya ma, min ayatin dari ayat mukjizat maksudnya. Litas harona, untuk mensihir kamu na pada kami, untuk mensihir kamu Musana pada kami biar dengan ayat, fama nahnu, maka tidak ada kami, lana, laka padamu Musa, iku bimu'minin, orang-orang yang percaya atau orang-orang yang iman. Nah, Fir'aun dan anak buahnya berkata, hei Musa, kapan saja kamu datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kamu anggap mukjizat, kamu anggap sebagai ayat Allah, dengan tujuan supaya mensihir kami, sehingga kami berpaling dari Tuhan kami, meninggalkan agama kami, mengikuti agamamu, maka famanahnu laka bimu'minin, kami tetap tidak akan percaya dengan apa yang kamu bawa Musa. Pokoknya tidak bisa kami mempercayai sesuatu yang kamu anggap sebagai mukjizat, kami nggak bisa. Nah, itulah kerasnya hatinya Fir'aun beserta anak buahnya. Diberi berbagai ayat mukjizat, tidak bisa menerima. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kerasnya bukan main. Fa'arsalna, maka mengutus kami Allah alaihim, atas mereka Fir'aun, at-tufana, pada tufan, yaitu banjir besar. Nah, banjir besar. Wal jaroda, dan belalang. Wal kummala, dan kutu. Wal dofadi'a, dan katak. Wad dama, dan darah. Ayatin, beberapa ayat, rupane ayatin beberapa ayat, mufassolatin, yang dipisah-pisah. Nah, fa'arsalna alaihimut tufana wal jaroda wal kummala wad dofadi'a waddama ayati mufassalat. Nah, maka setelah diberi beberapa peringatan dari Allah yang berupa larang pangan, mereka tetap sombong, nggak bisa menerima. Kekurangan buah-buahan, mereka juga tidak bisa introspeksi diri, nggak mau iman. Akhirnya Fir'aun beserta anak buahnya kami beri peringatan, siksaan berupa banjir besar. Nah, banjir besar. Nah, tidak hanya itu, kemudian kami turunkan belalang yang jumlahnya luar biasa. Di sana sini selalu ada belalang. Demikian juga kutu. Aku kirim kutu yang jumlahnya luar biasa. Di mana-mana kutu berada. Kemudian katak. Dimanapun ada katak. Kemudian darah. Darah berada di mana-mana.
air yang ada di sumur, air yang ada di sungai, semua berubah jadi darah. Nah, ayatin mufassalat itu semua merupakan ayat-ayat yang dipisah oleh Allah. Artinya datangnya itu bergantian. Nah, masing-masing ayat itu berjalan selama 1 minggu. Nah, jadi air banjir besar dulu 1 minggu, kemudian berhenti. Nah, selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan datang lagi siksaan yang lain, belalang selama 1 minggu. Selama 1 minggu berhenti. Nah, berhenti 1 bulan, kemudian datang lagi, terus begitu. Nah, itu sudah diberikan oleh Allah kepada Fir'aun beserta anak buahnya agar mereka itu mau iman. Tapi kenyataannya fastakbaru, maka sombong mereka, menolak untuk iman. Wakanu, dan ada mereka iku kauman kaum mujrimin, yang berdosa semua. Nah, mereka tidak bisa menerima ayat-ayat Allah, mereka sombong, tidak mau iman, bahkan menjadi kaum yang berdosa terus, tidak mau tobat, tidak mau menghentikan kesombongannya, terus berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang dikerjakan oleh Fir'aun beserta anak buahnya, tidak bisa menerima ayat mukjizat dari Allah. Walamma waqa'a, dan ketika terjadi atau jatuh, alaihim, atas mereka, opo ar-rijzu, siksaan yang di atas tadi. Qalu, maka berkata mereka, ya Musa, he Musa, ud'u, berdoalah engkau, lana, untuk kami, Rabbaka, pada Tuhanmu, bima, dengan apa-apa, ahida, yang telah berjanji siapa Allah, indaka di sisimu, yaitu janji pertolongan. La ingkasyafta, niscaya jika menghilangkan engkau Musa, ana, dari kami, ar-rijza, pada siksaan di atas, la nu'minanna, niscaya akan iman sungguh kami, laka, padamu, wala nursilanna, dan niscaya akan melepas sungguh kami, ma'aka, bersamamu Musa, Bani Israel, pada orang-orang Bani Israel, untuk pergi ke tanah Syam. Nah, ketika sebuah siksaan itu menimpa pada mereka, saking debleknya, saking beratnya, mereka itu memanggil Musa, hei Musa, coba doakan kami kepada Tuhanmu dengan pertolongan yang sudah dijanjikan Tuhanmu kepadamu. Nah, mintakan pertolongan kepada Tuhanmu. Jika kamu bisa menghilangkan siksaan ini dari kami akan iman kepadamu, dan kami akan melepaskan orang-orang Bani Israel bersama kamu untuk pergi ke tanah Syam. Silahkan kamu bawa kaum kamu, orang-orang Bani Israel itu. Coba doakan kami merasa deblek, kami merasa berat ini. Nah, itu ketika mendapat siksaan. Akhirnya karena janji mau iman, oleh Nabi Musa didoakan. Ya Allah, hilangkan siksaan ini dari mereka ya Allah. Kurang lebih doanya seperti itulah. Intinya Nabi Musa mendoakan orang-orang Fir'aun beserta anak buahnya agar dihilangkan siksaannya, dan oleh Allah dikabulkan.
Begitu didoakan, kabul, siksaan hilang. Apa yang terjadi? Falamma kasyafna, maka ketika telah menghilangkan aku Allah, anhum dari mereka, ar-rijza pada siksaan, ila ajalin sampai tempo, sampai waktu, hum mereka iku balighuhu, orang-orang yang sampai pada waktu, pada ajal, idza ketika itu, hum mereka iku yang kusuna sama melanggar mereka. Nah, akhirnya siksaan itu kami hilangkan. Tapi begitu kami hilangkan siksaan dari mereka, sudah tidak ada siksaan banjir lagi umpama. Nah, sampai waktu yang ditunggu-tunggu, waktu yang sudah dibatasi oleh Allah untuk mengaku iman, untuk menyatakan iman, ternyata sampai waktu yang ditentukan sudah habis, mereka merusak janjinya, tidak mau iman. Nah, itu oleh Allah dikasih waktu, udah sampai sekian waktu. Nah, kalau sampai sekian waktu iman, ya sudah. Ternyata sampai waktu itu akhir, sudah habis, mereka jalani, mereka ternyata merusak janjinya. Tidak mau iman, tidak mau melepaskan orang-orang Bani Israel untuk pergi bersama Nabi Musa ke Syam itu. Nah, itulah Fir'aun beserta anak buahnya. Sudah janji-janji sendiri, tapi begitu Allah menghilangkan siksaan, ternyata mereka rusak janji itu. Nah, setiap siksaan begitu. Setelah banjir, 1 minggu, hampir 1 minggu mereka ingin dihilangkan. Begitu siksaan banjir hilang, nggak mau iman. 1 bulan berikutnya ditunggu, nggak mau iman, oleh Allah disiksa belalang. Ketika belalang datang, wah mereka deblek, minta didoakan lagi. Hilangkan siksaan belalang ini, kami merasa deblek ini, merasa berat. Pokoknya kalau ini hilang, kami akan iman dan melepaskan Bani Israel bersama kamu. Begitu dihilangkan, sampai waktu yang ditunggu, ternyata mereka tidak iman. Habis 1 bulan ditunggu nggak iman, Allah menjatuhkan kutu, terus begitu. Sampai akhirnya darah pun, siksaan berupa darah pun, mereka janji mau iman, begitu hilang siksanya, mereka tetap tidak mau iman. Akhirnya fantakomna, maka menyiksa aku Allah, minhum dari mereka, maksudnya pada mereka. Fa'auraqnahum, maka menenggelamkan aku Allahum pada mereka, fil yami, di dalam lautan, laut merah. Bi'anahum, sebab sesungguhnya mereka iku kadzabu, telah mendustakan mereka, biayatina, pada ayat-ayatku Allah. Wakanu, dan ada mereka, anha, dari ayat, iku ghafilina, orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, artinya tidak nganggep terhadap ayat-ayatku. Nah, akhirnya karena mereka berkali-kali disiksa oleh Allah, diberi peringatan berupa siksaan bermacam-macam tadi, mereka tetap nggak mau iman. Akhirnya singkat cerita, mereka aku siksa, yaitu aku tenggelamkan di laut merah. Itu sudah puncaknya, itu sudah. Nah, kenapa mereka ditenggelamkan oleh Allah? Karena mereka telah mendustakan ayat-ayatku dan lalai terhadap ayat, tidak nganggep itu ayat Allah, tidak nganggep itu sebagai peringatan dari Allah. Nah, akhirnya mereka tenggelam di sana, mati di sana, ya sudah. Nah, itulah akibat mereka mendustakan ayat Allah, tidak nganggep terhadap ayat-ayat Allah. Nah, akhirnya Allah murka, ditenggelamkan di laut merah. Ini sebagai pelajaran bagi kita, ternyata orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah, itu hidupnya di dunia saja sudah sengsara. Hidupnya sengsara, dibuat sengsara oleh Allah, karena tidak mau iman. Nah,
Jangan sampai kita akan mengalami seperti itu, mengikuti Fir'aun dan anak buahnya, sehingga kalau kita mengikuti mereka, Allah pun juga akan menjatuhkan siksaan pada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kembali ke ayat 127. Kemarin kesempatan yang tadi belum kami jelaskan. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Jadi Fir'aun mengancam akan membunuh anak laki-laki mereka, Bani Israel, dan membiarkan hidup pada anak-anak perempuan mereka. Ini sekedar ancaman, belum sampai dilaksanakan. Gitu. Nah, yang terjadi sampai berhasil membunuh anak laki-laki mereka, anak laki-laki Bani Israel itu ketika zaman masa lahirnya Nabi Musa. Itu betul-betul tidak hanya sekedar ancaman, betul-betul dilaksanakan. Sampai 12.000 bayi laki-laki yang dibunuh. Tapi ketika ini, waktu Nabi Musa sudah datang kepada Fir'aun, nah ucapan sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum itu baru sekedar ancaman, tidak sampai dikerjakan. Gitu. Tapi itu sudah membuat takutnya orang-orang Bani Israel, karena mereka trauma betul zaman dulu anak laki-lakinya dibunuh oleh Fir'aun beserta pasukannya, itu trauma betul. Wa aurasna, dan mewariskan aku Allah al-qauma, pada kaum, rupane alladzina, orang-orang, kanu yang telah ada mereka, iku yustad'afuna, dilemahkan mereka, yaitu orang-orang iman, kaumnya Nabi Musa, yaitu orang-orang Bani Israel. Aku wariskan masyariqal ardi, pada timurnya bumi, wa maghariba, dan baratnya bumi. Maksudnya masyariqal ardi wa maghariba adalah bumi Syam. Bumi Syam mulai barat sampai timur, timur sampai barat. Nah, itu diwariskan kepada orang-orang Bani Israel. Allati, yang barokna, telah memberi barokah aku Allah, fiha, di dalam bumi. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan orang-orang Bani Israel, orang-orang yang dulu zaman Fir'aun dibuat kalah-kalahan, dianiaya, diperbudak. Singkat cerita, aku beri warisan tanah yang aku barokai, aku beri barokah, banyak airnya, banyak tanamannya, yaitu tanah Syam. Mulai timur sampai barat, aku berikan kepada orang-orang Bani Israel. Itu karena kesabaran mereka, karena mereka mau iman. Itu akhirnya diberi wilayah oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, bisa bertempat di tanah Syam. Nah, ini termasuk ukhronya orang yang mau iman itu begitu itu. Watamat, dan sempurna opo kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu Muhammad, kalimat Tuhanmu Muhammad, al-husna, yang baik, ala Bani Israel, atas orang-orang Bani Israel, bima sobaru, sebab kesabaran mereka. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang baik, artinya nikmat yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, kepada orang-orang Bani Israel, sudah sempurna. Allah sudah menjanjikan di dalam surat Qasas ayat 5-6 untuk orang-orang Bani Israel, bahwa mereka akan diberi kekuasaan, mereka akan diberi pertolongan, mengalahkan Fir'aun,
diberi warisan, bisa menguasai bumi. Itu oleh Allah dilaksanakan betul, sempurna sudah, terlaksana sudah. Apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Bani Israel ditetapi betul oleh Allah. Nah, ini semua adalah bima sobaru, sebab mereka sabar menghadapi penganiayaan dari Fir'aun, mereka sabar menghadapi cobaan yang demikian besar, mereka sabar. Akhirnya oleh Allah dibuat seperti itu. Namanya lakon itu menangnya belakangan, seri itu menangnya belakangan. Nah, demikian juga Bani Israel. Walaupun awalnya itu kalah, dibuat kalah-kalahan, dianiaya oleh Fir'aun, tapi akhirnya oleh Allah diberi kemenangan. Ini semua adalah bima sobaru, mereka sabar. Nah, sabar ini ada 3, ya sabar menetapi perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar terhadap musibah. Mereka diperintah oleh Allah bisa taat, mereka dilarang oleh Allah bisa menjauhi. Mereka diberi musibah ya bisa sabar. Lah ini akhirnya diberi kemenangan oleh Allah. Wa damarna, dan merusak aku Allah, ma pada apa-apa karena yang telah ada, iku yasnau berbuat sopo Fir'aunu Fir'aun, wa qaumuhu, dan kaumnya Fir'aun, yaitu berhala. Wa ma, dan pada apa-apa kanu yang ada mereka, iku yarisun, membuat panggung mereka, artinya membuat bangunan mereka. Nah, berhala yang telah dibuat oleh Fir'aun beserta kaumnya, aku hancurkan. Nah, demikian juga bangunan-bangunan mereka juga aku hancurkan semua. Nah, ini menunjukkan berarti kekuasaan mereka tidak selamanya. Nah, agama mereka oleh Allah dibuat hancur. Agama mereka dibatalkan oleh Allah. Demikian juga kekuasaan mereka. Nah, karena kekafiran mereka, karena kesombongan mereka, oleh Allah dibuat hancur. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Berarti agama yang batal itu pasti akan hancur. Kesombongan juga akan hancur. Nah, tapi kalau orang iman, walaupun pertama itu dilemahkan, pertama dibuat kalah-kalahan, digegeri, dirintangi, dicemooh, dicaci maki dan sebagainya, tapi lambat laun Allah akan memberi kemenangan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nah, itu. Wajawazna, dan melewatkan aku Allah, bi Bani Israel, dengan Bani Israel, orang-orang Bani Israel, aku lewatkan al-bahra pada laut, yaitu laut Kulzum. Laut Kulzum. Fa'atau, maka datang mereka ala kaumin, atas kaum, ya'kufuna, yang sama menetapi mereka, artinya menyembah, ala asnamin, atas berhala, lahum, bagi mereka. Nah, suatu saat orang-orang Bani Israel bersama Nabi Musa, aku lewatkan laut. Nah, begitu melewati laut, tibalah di suatu kaum. Jadi berjalan di pantai, terus akhirnya masuk ke suatu desa, yaitu desa Ailah atau Ariha. Nah, desa Ailah atau Ariha. Nah, di situ orang-orang desa Ariha atau Ailah itu sama menyembah pada berhala mereka, patung mereka. Qalu, maka berkata mereka Bani Israel, ya Musa, hai Musa, ij'al, menjadikanlah engkau,
lana untuk kami, ilahan pada Tuhan, kama lahum sebagaimana bagi mereka, alihatun Tuhan. Nah, begitu melihat orang-orang desa Ailah atau Ariha itu menyembah berhala, orang-orang Bani Israil itu kok punya keinginan, punya berhala seperti mereka. Sehingga mereka minta kepada Nabi Musa, "Hei Musa, jadikanlah atau bikinkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka." Nah, Tuhan mereka kok kelihatan tampak gitu, sehingga menyembah itu benar-benar khusyuk, benar-benar mantep gitu. Nah, bikinkanlah Tuhan untuk kami Musa, seperti mereka itu. Entah itu berupa patung, atau batu, atau apa, silahkan. Nah, qala maka menjawab siapa Nabi Musa, innakum sesungguhnya kalian, iku, kaum tajalun yang bodoh kalian. Dijawab oleh Nabi Musa, kamu itu kaum yang goblok kamu itu. Masa nggak ngerti? Berhala mereka itu lo bisa apa? Nah, berhala mereka itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Tuhan mereka itu lo nggak bisa apa-apa. Lo kalau kamu ikuti, berarti kamu goblok kamu itu. Bodoh kamu itu. Nah ini. Nah, karena memang ya mereka ngikuti hawa nafsu. Nah, Nabi Musa menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah itu sebenarnya bukan Tuhan, karena Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Lah kok diikuti, berarti kamu itu bodoh. Nah, Tuhan ya hanya satu, bisa menyelamatkan kita dari Fir'aun, menyelamatkan dari bahayanya Fir'aun. Nah itu Allah yang bisa menyelamatkan, bisa menyiksa Fir'aun. Nah, kalau berhala mereka bisa apa coba? Nah, inna haula'i sesungguhnya mereka kaum orang-orang Ailah atau Ariha, iku mutabbarun, rusak atau rugi, opo ma apa-apa hum mereka fihi di dalam ma. Maksudnya amalan mereka atau ibadah mereka itu adalah ibadah yang rusak. Nah, ibadah yang rusak oleh Allah akan dirusak. Gitu. Wa batilun, dan batal opo ma apa-apa kanu yang ada mereka yakmalun mengerjakan mereka. Itu. Dan apa yang mereka kerjakan itu batal, artinya nggak ada manfaatnya. Nah, nggak ada manfaatnya. Agama mereka oleh Allah akan dirusak karena memang nggak benar. Kemudian amalan mereka itu batal, nggak ada manfaatnya. Nah, lah begitu kamu iri. Nah, lah kamu mengikuti mereka ya ikut rusak, ikut disesatkan oleh Allah nanti. Itu. Jadi agama yang benar ya ngikuti Rasul itu. Kalau zaman Nabi Musa yang ngikuti Nabi Musa itu. Nah, qala berkata siapa Nabi Musa, a ghairallah, adakah pada selain Allah, abghikum mencari aku kum pada kalian, mencarikan aku kum pada kalian, ilahan pada Tuhan. Padahal wa sedangkan Allah iku faddalakum, telah memberi keutamaan siapa Allah kum pada kalian, alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Nabi Musa berkata, a ghairallahi abghikum ilahan, masa saya akan mencarikan Tuhan untuk kamu selain Allah? Masa aku mencarikan Tuhan selain Allah untuk kamu? Ya gak mungkin, wong selain Allah itu bukan Tuhan kok. Wa huwa faddalakum alal alamin, Allah itu zat yang telah memberi keutamaan pada kalian mengalahkan seluruh alam. Kamu diberi kefadolan yang luar biasa, diselamatkan dari Fir'aun, ya kan? Diberi kitab Taurat, atau
diselamatkan dari upadayanya Fir'aun, kemudian di lain waktu diberi madu dan burung, kemudian diberi mata air yang muncul di batu itu. Nah, banyak keutamaan yang diberikan Allah pada kamu. Nah, lah kok kamu ingin menyembah Tuhan selain Allah, itu berarti goblok kamu itu, bodoh kamu itu. Wa'id, dan ketika itu anjainakum, menyelamatkan aku Allah kum pada kalian, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, artinya dari kerusakannya atau dari kejahatannya keluarga Fir'aun. Yasumunakum, yang mengicipkan mereka kum pada kalian, su'al adab, pada jeleknya siksaan, yaitu yuqatiluna, sama membunuh mereka, abnaakum, pada anak laki-laki kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup mereka, nisaakum, pada anak-anak perempuan kalian. Nah, ini termasuk kefadolan Allah. Nah, ketika itu aku menyelamatkan kalian dari kejahatannya Fir'aun beserta keluarganya, beserta anak buahnya, yang mengicipkan jeleknya siksaan pada kamu. Nah, berupa apa? Mereka sama membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup pada anak-anak perempuan kalian. Nah, kamu oleh Allah diselamatkan, tidak ikut dibunuh. Nah, tidak ikut dibunuh. Nah, itulah kefadolan yang diberikan Allah pada kalian. Kamu lolos dari kematian, lolos dari ancaman mati, hukuman mati. Wah, itu nikmat yang pol itu. Nah, wa fi dzalikum, dan di dalam demikian itu kejadian, iku balaun, cobaan, mirrobikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang besar. Itu adalah cobaan dari Allah yang besar. Ya. Kamu oleh Allah diselamatkan, tidak ikut dibunuh oleh Fir'aun. Nah, itu adalah kefadolan yang diberikan Allah kepada kalian. Belum lagi kefadolan-kefadolan yang lain. Nah, waktu itu yang terbunuh sampai 12.000 bayi laki-laki. Itu. Kalau dalam ceritanya, setiap ada perempuan yang hamil, 10 orang perempuan hamil dari kalangan Bani Israel itu dikawal oleh satu pasukan. Jadi satu pasukan ngawal 10 perempuan yang hamil. Nah, ini selalu dikontrol. Nah, mana yang melahirkan, kok keluarnya laki-laki, langsung dibunuh. Mana yang melahirkan kok perempuan, anaknya perempuan, dibiarkan hidup. Nah, sampai yang mati sekitar 12.000 bayi laki-laki. Baik. Nah, Allah menyelamatkan kalian, gak ikut terbunuh saat itu. Nah, wa wa'adna, dan menjanji kami Allah. Menjanji kami Allah. Musa pada Nabi Musa, menjanji maksudnya ya memerintahkan untuk datang di Gunung Sinai atau Tur Sina. Salasina lailatan, selama 30 malam. Mulai tanggal 1 Zulqa'dah sampai tanggal 30. Wa atmamnaha, dan menyempurnakan aku Allah pada 30, bi asyrin, dengan 10. Kemudian aku sempurnakan 30 itu ditambah 10 hari lagi. Sehingga fatama, maka sempurna, opo miqatu rabbihi, waktu Tuhannya Nabi Musa,
arba'ina lailatan 40 malam. Nah, aku memerintahkan kepada Musa untuk datang ke Tursina, Gunung Sinai, selama 30 hari asalnya. Kemudian aku sempurnakan dengan ditambah 10 hari menjadi sempurnalah waktu Allah yang diperintahkan itu menjadi 40 malam. Maksudnya ya 40 hari 40 malam. Sehingga mulai tanggal 1 Zulqa'dah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu oleh Allah diperintahkan untuk datang ke Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat. Nah, untuk menerima kitab Taurat. Waqala dan berkata sapa Musa, Nabi Musa, li akhi pada saudara laki-lakinya, rupane Haruna, Nabi Harun. Ukhlufni, menggantikanlah kamu Harun ni padaku fi qaumi, di dalam urusan ngeramut ngatur kaumku, orang-orang Bani Israel. Wa aslih, dan memperbaikilah kamu. Wala tattabi', dan jangan mengikuti kamu sabilal mufsidin, pada jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Jalannya maksudnya ya tingkah lakunya, kebiasaannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, sebelum Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, Nabi Musa pesan kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun. Nah, kamu, Mas Harun, tugas kamu adalah menggantikan aku. Nah, gantikanlah aku untuk ngeramut kaumku di sini, di bawah gunung sini ini. Nah, ramutlah mereka, aturlah mereka dengan baik. Wa asli, perbaikilah dalam mengatur. Aturlah mereka dengan baik, nasihati mereka dengan baik. Jaga mereka. Jangan mengikuti kebiasaannya atau lakon-lakonnya, tingkah lakunya orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang maksiat. Jangan kamu ikuti. Nah ini Nabi Musa menyerahkan atau untuk mengatur kaumnya itu kepada Nabi Harun. Nah, setelah itu Nabi Musa datang ke Gunung Sinai. Walamma ja'a, dan ketika telah datang sapa Musa, Nabi Musa, limi qatina, pada waktu aku Allah, waktuku Allah, yaitu waktu yang telah diperintahkan tadi selama 40 hari tadi. Wa kallamau, dan telah berbicara siapa Allahu pada Musa. Sudah diberi wahyu oleh Allah, diajak bicara secara langsung, tapi dibalik tabir. Sapa Rabbu, Tuhannya Nabi Musa. Wa kallamau, dan telah berbicara pada Musa, sapa Rabbu, Tuhannya Musa. Qala, maka berkata siapa Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, memperlihatkanlah engkau ni padaku. Angzur, akan melihat aku, maka akan melihat aku ilaika, kepadamu Allah. Nah, ketika Nabi Musa sudah datang pada waktu yang sudah aku janjikan, yaitu 40 hari tadi, dan oleh Allah juga sudah diajak bicara, sudah diberi wahyu, isinya kitab Taurat, bicara secara langsung, cuma dibalik tabir. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, masa 40 hari engkau hanya dengar suaramu saja ya Allah. Saya hanya bisa mendengar suaramu saja. Coba perlihatkanlah kepadaku ya Allah, sehingga aku bisa melihat wajahmu bagaimana. Masa hanya dengar suaranya. Nah, coba perlihatkanlah dirimu ya Allah kepadaku, sehingga aku bisa melihat dirimu. Qala, berfirman Allah, lantaroni, tidak akan melihat kamu Musa
ni padaku. Walakin tetapinya ungzur melihatlah kamu Musa. Ilal jabal pada gunung. Fa in istaqarra maka jika tetap apa gunung, maka nahu pada tempatnya gunung. Fasaufa taroni maka akan melihat kamu Musa ni padaku. Nah, dijawab oleh Allah, hei Musa, kamu nggak akan bisa melihat padaku, nggak bisa. Tapi coba lihatlah gunung yang ada di sana itu. Coba lihat gunung yang ada di sana. Jika nanti gunung itu tetap berada di tempatnya, maka kamu akan bisa melihat aku. Nah, coba aja lihat gunung yang ada di sana itu. Kalau nanti gunung itu tetap ada di tempatnya, tidak hancur, maka kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla maka ketika telah menampakkan diri sapa rabbu Tuhannya Nabi Musa lil jabal pada gunung. Ini yang tampak hanya sinarnya saja. Nah, sinarnya saja sebesar ujung jari kelingking atau setengah jari kelingking. Ujung jari sebesar ujung jari kelingking atau setengah jari kelingking. Nah. Ja'alahu maka menjadikan siapa Allahu pada gunung dakan hancur jadi abu. Wa kharra dan jatuh sopo Musa Nabi Musa soikon dengan pingsan. Nah, begitu Allah menampakkan diri pada gunung yang ditunjuk tadi, nah, yang disebutkan tadi, yaitu yang tampak itu baru sinarnya sebesar ujung jari kelingking. Nah, maka Allah menjadikan gunung itu hancur jadi debu. Nah, dan Nabi Musa melihat itu langsung jatuh pingsan. Nah, itu baru tampak sinarnya. Hancur sudah. Berarti nggak bisa melihat Allah, itu nggak bisa, nggak mampu. Nah, nggak mampu untuk melihat Allah itu nggak bisa. Falamma afaqo maka ketika telah sadar siapa Nabi Musa, qala maka berkata siapa Nabi Musa, subhanaka maha suci engkau Allah, tobat aku ilaika kepadamu, wa ana dan aku iku awalul mukminin, awalnya orang-orang yang beriman. Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, Nabi Musa menyatakan tobat, maha suci engkau ya Allah, aku tobat kepadamu dan aku menjadi pertama kalinya orang yang iman dari umat ini. Nah, menjadi pertama kalinya orang yang iman dari umat ini. Sudah saya kapok ya Allah, saya nggak akan mengulangi lagi untuk minta melihat wajahmu ya Allah. Nah, ini kita harus percaya, harus yakin bahwa Allah itu hak, Allah itu ada. Gitu. Kita tidak mampu melihatnya. Nah, itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada makhluk yang bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat semua makhluknya. Nah, muga-muga Allah paring barokah. Demikian penyampaian dari kami. Ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.